Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafu wal intifa'u wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Sebelum ini kita sudah membahas masalah wudu, masalah istinja, dan lain-lain, juga masalah air yang itu pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang salah satu pembahasan inti dalam pembahasan bersuci, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi dan apa yang wajib dilakukan seseorang ketika mandi supaya mandinya itu sah, atau bisa juga dikatakan sebagai rukun-rukun mandi. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum an masyayikhikum wa an nabikum. Faslun fi mujibatil ghusl. Mujibatul ghusli sittah. Ilajul hashafati fil farj wa khurujul mani wal haid wan nifas wal wiladah wal maut. Faslun fi furudul ghusli itsnan. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Jadi insyaallah kita akan selesaikan 2 fasal pada pertemuan kali ini. Jadi tadi ada penjelasan bahwa di dalam kitab ini pertama menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan mandi. Yang pertama adalah ilajul hasyafah fil farj. Artinya perkara yang pertama yang mewajibkan seseorang, yang disebut pertama yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi adalah ilajul hasyafati fil farj, atau bisa juga dikatakan melakukan hubungan suami istri. Tapi di sini ada rincian yang lebih luas daripada sekedar hubungan suami istri, karena dia bisa jadi hubungan itu walaupun lebih dari itu bisa juga menjadikan seseorang wajib mandi. Perinciannya seperti ini, yaitu ilajul hasyafah, dikatakan di dalam kitab ilajul hasyafati fil farj, yaitu masuknya jadi seseorang itu wajib mandi apabila terjadi masuknya kepala dzakar ke dalam kemaluan. Masuknya kepala dzakar ke dalam kemaluan walaupun tidak sengaja, walaupun dalam keadaan tidur tidak sadar. Oke, penjelasannya tadi al-hasyafah itu artinya kepala kepala dzakar. Oke, dzakar di sini maksud dari dzakar di sini bukan hanya dzakar manusia, tapi dzakar apapun itu, walaupun dzakar hewan, ataupun dzakar orang yang sudah mati, ataupun bahkan dzakar anak kecil yang sobi atau bayi, ya kan? Nah, jadi seseorang tetap wajib mandi apabila ini untuk perempuan apabila ada dzakar yang masuk ke dalam kemaluannya, yaitu dan dzakar ini tidak harus dzakar orang atau manusia, walaupun dzakar hewan tetap wajib mandi, dan walaupun dzakar orang yang sudah mati tetap wajib mandi. Oke, itu untuk penjelasan masalah dzakar. Kemudian untuk masalah kemaluan yang dimasuki,
atau kemaluan atau fil farj, ya kan, tadi ilajul hasyafati fil farj. Oke, untuk kemaluan yang dimasuki ini itu kemaluan apapun itu, artinya kemaluan apapun, yaitu maupun itu kemaluan perempuan ataupun kemaluan hewan ataupun kemaluan belakang yaitu lubang dubur ataupun dubur laki-laki ataupun dubur laki-laki mau besar ataupun kecil, perempuan ataupun kecil, orang hidup ataupun mati, hatta walaupun, ya kan, dalam keadaan yang jarang terjadi, walaupun dia masukkan ke dalam duburnya sendiri misalnya, atau walaupun hatta ke dalam zakarnya orang lain. Jadi zakar di sini yang disyaratkan untuk masuk sehingga mewajibkan seseorang itu mandi itu adalah zakar farj. Maksudnya farj yang dimaksudkan untuk masuk atau yang menjadikan seseorang itu wajib mandi itu farj apapun, maupun itu farj maksudnya di sini kemaluan, ya, mau kemaluan perempuan bagian depan maupun belakang, atau kemaluan hewan, ya kan, lubang kemaluan hewan atau lubang dubur atau lubangnya anak kecil ataupun orang besar, hatta orang mati, hatta walaupun lubang duburnya sendiri. Oke, jadi itu untuk penjelasan masalah apa zakar yang seperti apa yang apabila masuk pada kemaluan perempuan itu mewajibkan seseorang mandi, dan kemaluan apa yang dimaksud dengan kemaluan yang apabila dimasuki oleh zakar dengan zakarnya oleh seseorang itu mewajibkan seseorang itu mandi. Itu penjelasannya. Oke, jadi zakarnya itu zakar apapun, dan kemaluannya itu pun juga kemaluan apapun itu. Jadi mutlak. Oke, tapi yang wajib di sini ya cuman orang yang wajib mandi di sini hanya orang yang hidup, hanya manusia yang hidup. Artinya apa? Hewan yang dimasuki ini, yang naudzubillah dimasuki zakar ini, dia tidak wajib mandi. Demikian juga hewan yang memasukkan zakarnya ke kemaluan perempuan, manusia perempuan, ya hewannya ini tidak wajib mandi karena taklif itu kepada kepada perempuan. Demikian juga mayat, misalnya naudzubillah ada mayat dimasuki zakar atau zakarnya dimasukkan ke kemaluan perempuan yang masih hidup. Ketika mayatnya sudah dimandikan, apakah mayatnya kemudian wajib dimandikan lagi? Tidak. Jadi yang wajib dimandikan, yang wajib mandi hanya manusia yang hidup. Oke, jadi manusia yang pertama syaratnya dia harus manusia untuk yang wajib mandi ini, ya. Yang kedua dia hidup. Tapi untuk maf'ulnya, untuk korbannya itu bisa laki-laki, bisa orang mati ataupun hewan. Oke. Kemudian untuk bagian perempuan, untuk apabila dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang bagian depan, apabila perempuan tersebut perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri, maka syaratnya kepala zakar ini harus masuk ke dalam bagian yang tidak nampak ketika perempuan itu duduk jongkok atau duduk di atas kakinya, ya, duduk cangkung ataupun duduk jongkok. Artinya kepala zakarnya ini semuanya harus masuk ke dalam bagian yang tidak nampak ketika duduk jongkok. Tapi kalau misalnya dia hanya memasukkan kepala zakarnya atau semua bagian kepala zakarnya itu masuk ke bagian yang apabila dia duduk jongkok itu kelihatan, si perempuan ini duduk jongkok itu kelihatan, maka itu belum mewajibkan untuk mandi. Oke, dan syarat selanjutnya juga menjadi syarat juga bahwasanya yang masuk itu harus semua bagian dari kepala zakar. Artinya kalau yang masuk itu hanya sebagian dari kepala zakar, bukan semua kepala zakar, maka tidak mewajibkan belum mewajibkan seseorang itu untuk mandi. Ini perkara yang menjadikan seseorang wajib mandi yang pertama. Yang kedua adalah khurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Keluarnya air mani dari kemaluan, ya.
dari kemaluan. Kalau misalnya dari laki-laki keluar dari batang kemaluannya itu, apabila perempuan yang masih belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka maninya dia wajib mandi apabila maninya itu keluar dari kemaluannya yang kelihatan itu. Adapun kalau misalnya bagi yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri, maka maninya ini cukup keluar supaya wajib mandi cukup keluar sampai bagian yang apabila dia jongkok maka atau dia duduk cangkung maka maka akan nampak. Jadi cukup sampai keluarnya sampai di situ. Oke. Kemudian untuk mani kita tentu yang keluar dari kemaluan itu ada macam-macam ya. Ada yang agak mirip-mirip, yaitu ada mani, ada madhi, ada wadi. Ada mani, ada wadi, ada madhi, ada wadi. Itu tiga hal yang berbeda. Yang menjadikan seseorang itu wajib mandi hanya apabila keluar mani. Oke, sekarang bagaimana kita tahu caranya kita tahu apakah yang keluar ini mani atau madhi atau wadi? Oke, untuk mani itu ada ciri-cirinya. Apabila salah satu dari ciri-ciri ini ada, berarti itu mani. Kalau tidak ada satupun dari tiga ciri-ciri ini, kita akan sebutkan tiga ciri-ciri. Kalau tidak ada satupun dari tiga ciri-ciri ini, berarti dia bukan mani. Berarti dia wadi atau madhi atau wadi. Oke, ciri-ciri yang pertama adalah keluarnya ada rasa nikmat ketika keluar. Ada rasa nikmat, artinya keluarnya dengan syahwat. Ada rasa nikmat ketika keluar. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, keluarnya dengan tadafuk. Dengan tadafuk itu artinya bukan seperti air kencing cur gitu mancur, tidak. Bukan juga seperti air madhi yang biasanya keluarnya hanya meler, ya kan? Tapi dia tadafuk. Tadafuk itu apa? Bergelombang. Bukan bergelombang, maksudnya ada gelombang pertama, gelombang kedua gitu. Jadi 1, 2, 3. Bukan sekali ser gitu, tidak. Tapi ada bergelombang. Apabila keluar sesuatu dengan perkloter gitu ya. Perkloter ataupun pergelombang itu, oke, itu berarti dia mani. Oke, walaupun misalnya ciri-ciri yang pertama tadi tidak ada, keluarnya tidak ada rasa nikmat atau tanpa syahwat, tapi dia keluarnya bergelombang 1, 2, 3 seperti itu, berarti itu mani. Karena kita tadi sudah jelaskan bahwasanya syaratnya cuman perlu salah satu dari ciri-ciri ini, tidak harus ada ketiga ciri-ciri. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah baunya. Baunya apabila dia basah itu mirip dengan adonan tepung. Apabila basah mirip dengan adonan tepung. Apabila kering itu mirip dengan putih telur baunya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Maka apabila ada salah satu dari tiga ciri, cukup satu aja, satu atau apalagi kalau tiga-tiganya ada, ya itu berarti sudah yakin mani. Apabila ada satu dari ketiga ciri ini terjadi atau ada ciri pada sesuatu yang keluar dari kemaluan, maka itu hukumnya adalah mani. Apabila tidak ada satupun dari ketiga ciri ini, maka itu bukan mani. Maka itu bukan mani. Terus hukumnya apa? Hukumnya kita lihat dia imma madhi atau wadi. Madhi itu apa? Madhi itu air atau cairan putih yang tipis, artinya tidak terlalu kental tapi dia lengket, yang keluar ketika seseorang ada syahwat atau syahwatnya mulai naik, tapi keluarnya itu tanpa syahwat dan bukan bergelombang seperti mani, ya kan? Dan biasanya ketika setelah keluar madhi itu tidak lemas, tapi kalau setelah keluar mani itu lemas. Itu madhi namanya. Tapi kalau misalnya ada yang lain namanya wadi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan juga yang keluar dari kemaluan. Dia warnanya putih kental, kemudian warnanya keruh. Kalau yang madhi tadi itu warnanya tidak keruh, biasanya warnanya bening. Oke, tapi kalau wadi ini warnanya keruh,
kemudian terasa hangat, biasanya kalau keluar tidak ada baunya, biasanya keluar setelah kencing atau setelah mengangkat barang berat, atau setelah biasanya ketika seseorang itu kecapean. Oke, jadi ini perbedaan antara mani, madhi, dan wadi. Nah, kalau mani ini hukumnya dia apa? Mani ini hukumnya dia tadi, apabila keluar mani maka hukumnya dia wajib mandi. Kemudian apa yang terkena mani ini tidak najis, karena mani ini hukumnya suci. Tapi kalau yang keluar itu madhi atau wadi, maka tidak wajib mandi, tapi apa hukumnya najis. Apa artinya? Bagian pakaian atau yang lainnya jika terkena madhi maka harus dibersihkan atau harus disucikan, karena itu apa? Karena itu najis. Oke. Nah, itu tadi masalah apa itu mani, ya, masalah apa itu mani. Kemudian disyaratkan supaya seseorang itu wajib mandi dengan keluarnya mani, atau yang menjadikan seseorang itu wajib mandi dengan keluarnya mani. Yang pertama, mani ini harus keluar dari kemaluan. Tapi kalau misalnya mani ini mau keluar kemudian dia tahan, ya kan, mau keluar kemudian dia tahan, misalnya dia tekan kemaluannya sehingga mani itu tidak keluar, maka itu tidak menjadikan seseorang wajib mandi. Jadi dia harus keluar ke zahir, keluar ke permukaan kemaluan, ya, ke permukaan kemaluan, harus keluar ke permukaan kemaluan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kalau laki-laki ya harus keluar dari batangnya, kalau ke perempuan yang masih perawan ya berarti harus keluar keluar ke batasan keluar dari kemaluannya. Dan kalau apabila perempuan yang sudah pernah berhubungan suami istri maka harus keluar sampai pada batas yang apabila dia jongkok atau duduk cangkung itu terlihat. Oke. Itu syarat yang pertama, keluarnya mani yang mewajibkan mandi. Syarat yang kedua, yang keluar itu harus harus maninya sendiri, tapi yang artinya apabila yang keluar itu adalah mani orang lain maka tidak wajib mandi, atau tidak menjadikan dia wajib mandi. Bagaimana gambarannya? Kok bisa yang keluar itu mani orang lain? Misalnya seorang istri itu sedang tidur kemudian digauli oleh suaminya, dan istrinya ini tidak sadar, sehingga tidak ada syahwat dari si istri ini karena dia dalam keadaan tidak sadar, tidur atau pingsan atau yang lainnya, atau misalnya dipaksa, artinya dia tidak menikmati sama sekali persetubuhan tersebut, sehingga tidak ada syahwat dari si perempuan ini. Maka ketika perempuan ini tentu wajib mandi setelah itu, karena apabila terjadi apa yang kita bicarakan pada masalah yang pertama itu tadi. Nah, apabila setelah mandi kemudian keluar mani dari kemaluannya, maka mani ini yang keluar adalah mani suaminya, bukan mani si perempuan ini. Kenapa? Karena si perempuan ini tidak ada syahwat sama sekali ketika melakukan ketika terjadi persetubuhan tersebut. Oke, berarti mani yang keluar setelah mandi ini, ya kan, itu adalah mani suaminya saja. Tapi apabila ketika persetubuhan itu ada syahwat dari si perempuan ini, kemudian setelah mandi kok ada keluar mani, maka si perempuan ini wajib mengulangi mandinya. Kenapa? Karena yang keluar ini bukan hanya mani suaminya saja, tapi percampuran antara mani suaminya dan mani dia atau mani si perempuan ini. Kenapa? Karena si perempuan ini sudah mengeluarkan atau melakukan ketika melakukan persetubuhan tersebut ada syahwat. Ketika ada syahwat berarti kita hukumi bahwasanya biasanya keluar maninya, maka kita hukumi dia keluar maninya juga. Maka ketika setelah mandi kok ada keluar mani, walaupun itu kelihatannya mani
mani laki-laki, tapi kita hukumi bahwasanya itu adalah campuran dari mani laki-laki dan mani perempuan, maka dia wajib mandi lagi kalau misalnya sudah mandi. Makanya disunahkan bagi perempuan ataupun laki-laki hatta, ya kan, apabila setelah melakukan hubungan suami istri disunahkan untuk buang air kecil. Oke, itu syarat yang kedua. Oke, itu syarat yang kedua. Tadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga keluarnya mani yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi adalah mani ini keluar untuk pertama kalinya. Artinya apa keluar untuk pertama kalinya? Artinya dia bukan maksudnya bukan gelombang pertama atau kloter pertama tadi ya, tapi keluar untuk pertama kalinya itu bukan mani yang sudah keluar kemudian dimasukkan lagi kemudian keluar lagi. Kalau mani yang sudah keluar kemudian dimasukkan lagi kemudian keluar lagi, itu namanya mani yang keluar untuk kedua kalinya. Mani yang keluar untuk kedua kalinya ini tidak mewajibkan seseorang untuk mandi lagi apabila sudah mandi. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah keluarnya mani ini dari tempat yang biasanya, yaitu kemaluan. Ya kan, dari tempat yang biasanya yaitu kemaluan. Maka apabila keluarnya bukan dari kemaluannya, misalnya apabila keluarnya bukan dari kemaluannya, sedangkan kemaluannya itu terbuka, tidak ada masalah dengan kemaluannya, maka keluarnya mani dari tempat lain tersebut, misalnya dari dubur atau dari mulut atau dari mana-mana atau dari lubang manapun yang misalnya dia ada operasi kemudian dibikinkan lubang oleh dokter, sedangkan kemaluan aslinya itu terbuka, tidak ada masalah, maka apa? Maka itu tidak dihukumi atau tidak menjadikan seseorang itu wajib mandi. Tapi apabila tempat aslinya atau kemaluannya itu tertutup, misalnya dilakukan operasi dan dokter menutup kemaluannya sehingga tidak dapat mengeluarkan mani ataupun kencing dan lain-lainnya, maka apabila lubang pengganti yang dibuatkan oleh dokter itu, lubang yang pengganti yang dibuatkan oleh dokter itu ada di bawah leher dan ada di bawah leher, ya kan, ada di bawah leher, maka itu untuk laki-laki ada di bawah leher, tapi untuk perempuan ada di bawah tulang rusuk, maka apabila keluar itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Tapi kalau misalnya di atas itu, di atas batasan tadi itu, maka tidak wajib mandi. Ini apabila tertutupnya ditutup oleh dokter karena operasi dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya memang dia terlahir dalam keadaan kemaluannya itu tertutup sehingga tidak bisa mengeluarkan kencing ataupun mengeluarkan mani dan lain-lainnya, jadi dia memang tercipta seperti itu, maka dari manapun mani itu keluar, ya kan, dari manapun mani itu keluar, maka itu mewajibkan dia mandi dari manapun. Biasanya dokter akan membuatkan lubang pengganti, maka dari manapun mani itu keluar, atau dari lubang itu atau dari lubang mana saja, ya kan. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa bahkan apabila itu kalau keluar dari mulut atau dari hidung atau dari telinga atau dari mana saja, ya kan. Tapi Imam Romli mengatakan kalau misalnya keluarnya itu dari lubang-lubang yang sudah ada seperti mulut, hidung, mata dan telinga dan dubur, itu tidak mewajibkan mandi, hanya apabila keluar dari lubang yang dibuat atau lubang baru yang dibuat oleh dokter. Oke, itu masalah syarat-syarat kapan keluar mani itu menjadikan seseorang itu wajib mandi. Kemudian selanjutnya dan apabila misalnya kita ragu ini yang keluar mani atau madhi, ya, ini yang keluar mani atau wadi. Nah, apabila seseorang ragu atas apa yang keluar, apakah mani atau madhi, maka dia boleh memilih mana saja. Artinya kalau dia memilih itu mani, maka dia wajib mandi dan apa yang terkena mani tersebut tidak najis. Dan apabila dia memilih madhi atau wadi, maka apa yang keluar tersebut najis dan dia tidak wajib mandi. Dan afdolnya dia ihtiyat, tetap mandi dan tetap mencuci. Itu namanya ihtiyat, jaga-jaga. Oke, tapi tidak wajib untuk melakukan itu.
Kemudian selanjutnya yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah haid dan nifas. Yang mewajibkan seseorang itu mandi apabila selesai dari haid dan dari nifas. Ya kan? Haid itu adalah darah yang keluar pada waktu-waktu tertentu, sedangkan nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah semua anaknya sudah keluar dari perut, setelah selesai melahirkan dan belum mencapai dan keluarnya sebelum sebelum 15 hari dari dari melahirkannya. Oke, itu namanya nifas. Nah, apabila sudah selesai nifasnya atau sudah selesai haidnya, maka harus mandi. Harus mandi apabila akan melakukan sholat atau hal-hal yang lain yang mewajibkan untuk bersuci dahulu. Kemudian yang mewajibkan mandi selanjutnya adalah melahirkan. Melahirkan ini ketika seorang perempuan itu melahirkan, maka wajib setelah melahirkan itu untuk mandi, walaupun yang dilahirkan itu hanya gumpalan daging atau gumpalan darah. Tapi apabila yang dilahirkan itu hanya gumpalan daging atau gumpalan darah, syaratnya perawat atau dokter mengatakan bahwasanya gumpalan daging atau gumpalan darah ini adalah asal usul bayi yang tidak jadi atau yang lahir duluan. Tapi kalau misalnya dokter tidak mengatakan seperti itu, ya berarti tidak wajib tidak wajib mandi, karena itu tidak dikatakan sebagai melahirkan. Dan yang mewajibkan mandi yang keenam, yang terakhir, yang menjadikan seseorang itu wajib mandi, yaitu adalah kematian. Ya kan? Apabila ada seorang muslim mati dan dia bukan syahid, maka wajib dimandikan. Nah, jadi wajib dimandikan ya. Kalau tadi itu yang sebelumnya semuanya wajib mandi sendiri, kalau yang ini harus dimandikan. Artinya kewajiban ini bukan pada si mayit. Mayit sudah tidak mukallaf karena dia sudah mati, tapi kewajibannya pada orang yang hidup. Maka orang yang hidup wajib memandikan apabila ada orang yang muslim dan dia bukan syahid yang mati. Itu wajib dimandikan, walaupun walaupun yang mati itu adalah janin, walaupun masih dalam bentuk janin. Syaratnya kalau misalnya masih dalam bentuk janin, itu syaratnya sudah mencapai di dalam perut sudah mencapai 4 bulan. Tapi kalau belum mencapai 4 bulan, ya kan, kalau belum mencapai 4 bulan, kita lihat apakah ketika lahir itu ada pergerakan, ada nafas, ada teriakan. Nah, artinya ada tanda-tanda kehidupan. Kalau misalnya ada tanda-tanda kehidupan, wajib dimandikan juga. Tapi apabila tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak wajib dimandikan. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 4 bulan dan ada tanda kehidupan ataupun tidak ada tanda kehidupan, tetap wajib dimandikan. Karena janin kalau sudah mencapai 4 bulan, dia sudah ditiupkan kepadanya ruh, maka dia wajib dimandikan. Tapi kalau belum ditiupkan ruh, itu hukumnya sama kayak benda mati yang lain. Oke, jadi untuk masalah orang yang mati ini, syarat wajib memandikannya yang pertama dia harus muslim, ya kan? Dia harus muslim, artinya orang kafir tidak wajib dimandikan tapi boleh. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang mati ini bukan syahid. Bukan syahid artinya apa? Artinya bukan orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir. Ya kan? Maksud syahid di sini orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir. Artinya kalau dia mati dalam peperangan tapi melawan orang muslim sendiri, itu tidak dikatakan syahid syahid akhirah. Ya kan? Syahid maksudnya bukan syahidud dunya wal akhirah. Oke? Nah, itu. Walaupun dia syahid akhirah saja, kalau misalnya dia mati peperangannya itu dalam kebenaran posisi dia. Oke, selanjutnya itu tadi
Dan apabila yang lahir itu adalah janin, kalau misalnya sudah lebih dari 4 bulan wajib dimandikan. Kalau belum sampai 4 bulan di dalam perut, maka apabila ada tanda kehidupan wajib dimandikan. Kalau tidak ada tanda kehidupan, maka tidak wajib dimandikan. Jadi kesimpulannya bahwasanya kewajiban atau perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi ada 6, ya kan? 3 diantaranya itu wajib atas laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi khusus untuk perempuan. Yang wajib untuk laki-laki perempuan itu tadi terjadinya persetubuhan, kemudian keluar mani dan kematian. Adapun yang khusus perempuan hanya haid, nifas dan melahirkan. Oke, selanjutnya, ketika kita sudah ketika terjadi sesuatu yang menjadikan seseorang itu wajib mandi tadi itu, maka dia wajib melakukan mandi. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang wajib dilakukan ketika mandi, atau rukun-rukun mandi itu apa supaya mandi ini sah. Jadi mandi itu maksud dari mandi ini di sini apa? Maksud dari mandi itu adalah mengalirkan air atau mengalirnya air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan, mengalirnya air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Syaratnya atau rukunnya hanya ada 2. Yang pertama harus dengan niat untuk membedakan mandi biasa dan mandi ibadah. Kemudian rukun yang kedua adalah air itu mengaliri seluruh anggota tubuh orang tersebut. Tentu rukun ini bukan hanya untuk mandi wajib saja, tapi mandi sunnah juga disyaratkan ini. Mandi sunnah juga disyaratkan apabila ingin mendapat pahala sunnah. Artinya kalau rukun ini tidak terjadi pada mandi sunnah, ya tidak dapat pahala sunnah karena mandinya tidak sesuai tidak memenuhi rukunnya tadi. Jadi harus ada niat dan air harus mengaliri seluruh tubuh tersebut. Dan air artinya rukun yang pertama adalah niat. Jadi niat ini harus ada ketika ketika air mengenai badan. Ketika air mengenai badan, maka badan yang sudah terkena air setelah niat itu sah. Adapun yang belum yang terkena air sebelum niat, maka harus diulangi. Karena Karena terkena airnya sebelum niat. Jadi yang junub dia boleh, orang yang junub itu maksudnya keluar mani atau habis bersetubuh, maka dia niatnya boleh mengangkat junub atau raf'ul janabah. Orang yang haid bisa mengatakan dalam niatnya saya niat mengangkat hadas haid, atau saya niat mengangkat hadas nifas, atau saya niat mandi untuk mengangkat hadas saja, maksudnya tanpa menyebutkan hadas apa, atau saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, ya kan, nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau saya niat mandi untuk bersuci, ya kan, bersuci yang wajib, ya kan, saya niat mandi untuk bersuci yang wajib, atau bersuci dari hadas, atau bersuci untuk sholat, ya kan, atau dia mengatakan nawaitu ada al ghusl atau fardhul ghusl atau wajibal ghusl, ya kan, atau ghuslul wajib atau ghusl li sholah. Tapi tidak boleh dia mengatakan nawaitul ghusl saja, atau dia mengatakan saya niat mandi tapi tidak dijelaskan mandi apa. Itu tidak sah. Kenapa? Karena mandi ada mandi wajib, ada mandi yang bukan wajib, ada mandi ibadah, ada yang mandi yang bukan ibadah. Ya kan, artinya di sini tujuan niat yang kita bahas dulu itu maksudun niat tidak ada, yaitu tamyiz, tidak membedakan antara adat dan ibadah, tidak ada. Maka tidak sah kalau misalnya mandi saja atau toharoh saja, ya kan, bersuci saja. Karena bersuci secara bahasa at-toharoh secara bahasa artinya nadhofah, ya kan, membersihkan. Jadi itu. Demikian juga orang-orang yang mandi sunnah, misalnya dia mau mandi untuk sunnah sholat Jumat, maka dia mengatakan saya mandi niat untuk sholat, mandi untuk memenuhi sunnah sholat Jumat.
Dan seperti itu. Oke, adapun orang yang punya salisul mani, apa itu salisul mani? Dia beser tapi besernya bukan kencing, tapi besernya adalah mani. Jadi maninya keluar terus, yang mana tidak ada waktu yang cukup antara keluar mani yang pertama yang satu dengan yang lainnya, itu tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan mandi, wudhu dan sholat. Ya kan, maka dia dikatakan beser tapi besernya mani atau salisul mani itu tadi. Maka orang yang salisul mani ini tidak boleh menggunakan niat-niat itu tadi semua. Dia harus mengatakan nawaitu listibahah. Artinya saya niat mandi supaya dibolehkan. Supaya dibolehkan untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang wajib bersuci, atau untuk sholat, atau untuk dan lain-lainnya. Oke, itu yang pertama, itu rukun yang pertama adalah niat, dan rukun yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Ya kan? Seluruh anggota tubuh termasuk kulit-kulit dan rambut-rambut yang ada di atas tubuh. Ya kan? Walaupun rambutnya setebal apa. Ya kan? Termasuk juga termasuk juga bagian yang nampak ketika perempuan yang sudah pernah bersetubuh ketika dia jongkok. Ya kan, perempuan yang sudah pernah bersetubuh ketika dia duduk jongkok atau duduk cangkung akan ada sebagian dari kemaluannya yang terbuka. Bagian yang terbuka itu juga wajib untuk dialiri oleh air. Ya kan, bagian yang terbuka itu juga wajib untuk dialiri oleh air. Adapun batinnya yang tidak nampak itu tidak perlu dialiri air. Demikian juga batin batin hidung, batin mata, batinnya mulut yang di dalam situ itu juga tidak wajib untuk dialiri air. Yang wajib itu hanya yang di zahir saja. Nah, demikian juga rambut ini semuanya harus harus terkena basah. Rambut ini semuanya harus teraliri oleh air, kecuali rambut yang terikat. Maksudnya terikat dengan sendirinya. Biasanya ada orang-orang, biasanya kalau kita lihat orang sebagian orang yang keritingnya itu parah, ya kan, keritingnya itu parah sampai rambut-rambutnya itu saling terikat satu sama lain, sehingga menyebabkan air itu tidak bisa masuk ke sela-sela ikatan-ikatan tersebut. Itu ma'fu, artinya orang tersebut tidak wajib untuk untuk membuka ikatan-ikatan tersebut, kecuali kalau sengaja diikat, seperti orang yang mengepang rambutnya atau mengelabang rambutnya. Itu apabila tidak dilepas menyebabkan air tidak bisa masuk ke mengenai atau mengaliri semua bagian rambut tersebut, maka kepangan tersebut atau kelabangan tersebut wajib dilepas. Oke, wajib dilepas. Demikian juga apabila ada orang yang belum sunat, dia wajib mandi. Orang yang belum sunat dia wajib mandi, maka dia wajib mengalirkan air ke bagian bawah kulit atau bagian dalam kulit, bagian yang harusnya disunat. Ya kan? Kalau misalnya tidak boleh, dia harus melakukan sunat. Kalau nggak bisa sunat, berarti dia harus tayamum untuk mewakili untuk menggantikan apa yang di bawah kulit yang harusnya disunat tersebut. Adapun mayit, kalau misalnya dia belum sunat, maka harus air itu harus dialirkan juga harus dialirkan juga ke bawah bagian yang harusnya disunat itu tadi. Kalau misalnya tidak boleh disunat, jangan disunat, nggak boleh, karena itu melecehkan orang yang sudah meninggal. Maka dia boleh disolatkan menurut Imam Ibnu Hajar, tetap disolatkan, bukan boleh, tetap wajib disolatkan, kemudian dikuburkan dan dianggap mandinya dianggap sah. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, saya kira nggak ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.